Jeniusnya Jokowi menghabisi SBY dan masa depan AHY masih terekam jelas dalam ingatan saya dan mungkin masih terekam jelas dalam ingatan para penulis dan pembaca Siwut yang mengikuti perkembangan sepak terjang politik Jokowi Ahok tahun 2012. Meskipun pada tahun 2014 mereka secara resmi harus berpisah dikarenakan harus berbeda kantor. Masih terekam jelas dalam ingatan saya bahwa ketika Ahok diberi pertanyaan soal Jokowi baik itu dalam forum resmi atau sebatas wawancara dengan wartawan, Ahok berkali-kali mengatakan bahwa keliru besar jika menganggap dirinya lebih tegas dari Jokowi. Ahok berkali-kali menyampaikan bahwa Jokowi jauh lebih tegas dari dirinya, meskipun secara perawakan terlihat kalem karena terlahir dan dibesarkan di tanah Jawa. Jokowi bagi Ahok sangat kalem jika dilihat sekilas, tetapi kalau orang yang memahami betul karakternya, dia itu adalah orang yang sangat kekeh dengan pendapatnya. Tanpa banyak kata, sekali pecat orang, ia pecat orang, tanpa perlu bawa amarah seperti Ahok. Pernyataan Ahok pada masa lalu tersebut menggelitik saya akhir-akhir ini. Mengapa? Karena akhir-akhir ini Jokowi mengeluarkan wacana akan membangun memperdayakan Wisma Atlet Hambalang yang sudah bertahun-tahun mangkrak di peninggalan era SBY. Mengapa saya tergelitik? Karena Jokowi itu begitu gemar menghabisi lawannya dengan senyap, tanpa banyak omong seperti orang sniper. Tetapi sekali busur panah ditarik, maka anak panah langsung merajam menusuk jantung pertahanan musuh. Kalau mau sedikit refresh, coba baca alur pencalonan AHY tahun 2017 oleh SBY dan Demokrat. Kemudian di titik yang sangat tepat Antasari seolah menjadi pasopati senjata yang begitu mematikan menghabisi SBY dan AHY saat itu. Sudah menjadi rahasia umum Pak Jokowi menjadi salah satu dalangnya. Jika kita menghubungkan sikap tegas Jokowi yang dinilai Ahok dengan kondisi SBY serta perpolitikan nasional akhir-akhir ini, kita bisa menemukan beberapa perdebatan kecil yang bisa kita jadikan wacana diskusi. Yang pertama, SBY sudah dihantam oleh kader partai sendiri terkait KLB. Ibaratnya dia sendiri sudah menjadi pesakitan menghadapi mantan anak buahnya sendiri. Yang kedua, SBY juga dihantam oleh Muldoko, mantan anak buahnya waktu dia menjadi presiden, di mana kini Muldoko menjadi anak buah Jokowi di KSP. Dihabisi mantan itu sangat tidak enak loh, percaya deh sama saya. Yang ketiga, belum selesai masalah itu, Jokowi masih saja merenggangkan busur panahnya dan anak panahnya pun meluncur deras kepada SBY, AHY dan Demokrat secara umum melalui wacana membangun proyek mangkrak Hambalang. Saya tidak akan membahas soal opsi yang pertama dan opsi yang kedua karena saya pernah membahasnya dalam tulisan lain. Saya hanya fokus berdiskusi dan mencoba menelaah opsi ketiga pembahasan ini soal Jokowi yang lagi-lagi menghunjamkan anak panah ke SBY. Dalam dunia politik, opini publik itu sangat menentukan karena opini publik bisa menjadi tolok ukur kinerja suatu pemerintahan. Apabila suatu pemerintah ingin menjabat pada periode berikutnya pun, dia harus bisa menguasai opini publik yang terbentuk. Contoh sederhananya seperti ini. Tahun 2004-2009, SBY begitu sukses memberikan branding kepada dirinya terhadap sosok playing victim atau sosok korban yang tersakiti. SBY begitu mahir dengan metode politik itu, bahkan bisa dikatakan dialah masternya dalam strategi ini. Lain halnya dengan Megawati, sikapnya yang begitu keras kepala kepada sosok foto Soekarno di belakangnya mencerminkan seolah-olah dialah yang titisan Ratu Adil. Dialah titisan Soekarno yang digadang-gadang mewarisi kemampuannya dalam berpolitik dan bernegara. Branding ini begitu kuat di arus masyarakat bawah politik Indonesia dan bagi kader PDIP secara internal. Jokowi sendiri punya branding kuat tentang sosok yang sederhana, tidak neko-neko, pemimpin apa adanya dan tidak suka aneh-aneh. Branding ini juga melekat begitu kuat pada Jokowi, ditunjang dengan fisiknya yang kurus karena asumsi banyak masyarakat Indonesia bahwa seorang politikus atau ASN gendut maka dia makan uang korupsi. Jokowi dalam 8 tahun terakhir sebagai pemimpin puncak pemerintahan secara otomatis memegang kuasa penuh opini publik. Karena sebagai orang nomor 1 di RI, dia harus menguasai penuh opini publik karena dialah presiden kita. Namun yang menarik, Jokowi ini tidak hanya membangun citra dirinya semata. Dia tidak terus-menerus membangun branding seolah-olah dia sosok sempurna bagi bangsa ini.
Salah satu citra kedua yang melekat pada dirinya adalah dia kerap merangkul lawan politiknya. Namun di lain sisi dia kerap menghantam lawan-lawan politiknya. Perlu pertimbangan matang, senyap, akurat dan sekali tembak mati, sudah lawannya itu. Mungkin itu yang dikatakan Ahok bahwa Pak Jokowi lebih kejam dari dirinya. Pak Jokowi orangnya kalem, tetapi kalau melihat orang banyak omong tetapi tidak bisa bekerja, diam-diam main pecat saja tanpa banyak omong. Coba kita hubungkan kasus ini pada keadaan SBY pada saat ini. Hampir 100% masyarakat Indonesia kecuali kader Demokrat percaya bahwa proyek Hambalang adalah proyek mangkrak, sebuah kegagalan di era SBY. Di tengah pusingnya SBY menghadapi mantan anak buahnya yang menggelar KLB, di tengah pusingnya dia menghadapi Muldoko, tiba-tiba Jokowi dengan tenang mengatakan akan membangun kembali proyek Hambalang yang sudah lama mangkrak. Bahkan saya sendiri tidak tahu bagaimana kondisi SBY dan AHY sekarang. Jangankan melawan balik, remis pun rasanya amat berat. Saya sarankan belajar lagi dari Dewa Kipas, siapa tahu jadi lebih mahir dalam menguasai opini publik. Demikian artikel ini ditulis oleh Muklas Prima Wardani. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun
dua periode.